Sebelum kita masuk ke 24 standar pelayanan kebidanan, sebelumnya, apa sih itu standar pelayanan kebidanan? Standar pelayanan kebidanan adalah tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai. Pelayanan umum ada 2 standar. Standar yang pertama ini membahas tentang persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Di sini bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum. Dan yang kedua, pencatatan dan pelaporan, melakukan pemantauan buku secara berkala dan lain-lain. Hasil yang diharapkan dari dilakukannya standar ini yaitu terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang baik. Dan yang kedua, standar pelayanan antenatal. Di sini ada 6 standar. Standar yang ketiga, identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu hamil. Mengidentifikasi ibu hamil, contohnya sebagai berikut. Bidan melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan secara teratur. Bersama kader, bidan memotivasi ibu hamil. Lakukan komunikasi 2 arah dengan masyarakat untuk membahas manfaat pemeriksaan kehamilan. Standar yang keempat, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Tujuan yang diharapkan dari standar ini adalah bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Adapun hasil yang diharapkan yaitu ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan. Standar yang kelima, palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Tujuan dari dilakukannya standar ini adalah memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, dan penentuan letak posisi di bagian bawah janin. Standar yang keenam, pengelolaan anemia pada kehamilan. Tujuan dari standar ini adalah mampu menemukan anemia pada kehamilan secara dini. Standar 7, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Tujuan dilakukannya standar ini yaitu bidan dapat menemukan dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Standar yang ke-8, mempersiapkan persalinan. Tujuan dilakukannya standar ini adalah untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan terampil. Yang ketiga, standar pelayanan persalinan. Ada 4 standar. Standar 9, asuhan persalinan kala 1. Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Standar yang ke-10, persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Tujuan dari diterapkannya standar ini yaitu memastikan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayi.
Yang ke-11, penata laksanaan aktif persalinan kala 3 secara aktif. Tujuan dilaksanakan standar ini yaitu membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian pendarahan pasca persalinan kala 3, mencegah terjadinya atonia uteri dan retensio plasenta. Standar 12, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancarkan persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. Standar 13, perawatan bayi baru lahir. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Bidan juga mencegah atau menangani hipotermi dan mencegah hipoglikemia dan infeksi. Standar 14, penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi sedikit selama 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mempercepat pulihnya kesehatan ibu dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI. Standar yang ke-15, pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas di rumah sakit maupun di puskesmas atau melakukan kunjung ke rumah untuk membantu proses penata-laksanaan tali pusat yang benar. Standar penanganan kegawat daruratan obstetrik neonatal. Di sini ada 9 standar. Standar yang ke-16, penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan pada kehamilan. Standar 17, penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Tujuan dilaksanakan standar ini adalah mengenali tanda gejala preeklamsia berat dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai. Standar 18, penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali secara tepat tanda gejala partus atau lama macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk untuk persalinan yang aman. Standar pelayanan 19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstrakor. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstrasi vakum. Dilakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Standar 20, penanganan kegawat daruratan retensio plasenta. Bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta manual dan plasenta pendarahan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadinya retensio pertama. Standar 21, penanganan pendarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali pendarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan, segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan pendarahan. Standar 22, penanganan pendarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala pendarahan postpartum sekunder
dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan atau merujuknya. Tanda 23. Penanganan sepsis puerperalis. Bidan mampu menangani secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis. Yang terakhir, standar 24. Penanganan asfiksia neonatorum. Tujuan yang diharapkan yaitu mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, mengambil tindakan yang tepat, dan melakukan pertolongan kegawat daruratan.